sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma rizqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal 'amali ta'ala. Kembali seperti biasa sama-sama kita hadirkan niat ikhlas duduk di majelis ilmu. Majelis yang di dalamnya turun rahmat Allah, dinaungi oleh para malaikat. Maka sama-sama hadirkan hati, hadirkan niat ikhlas dalam belajar. Jadi jangan jasadnya doang yang hadir, tapi hatinya juga hadir. Kan baru dibilangin malah ngobrol. Ini santri pondok lain bukan di sini. Al-Wahabiyah tuh, Wahabi lagi. Gak boleh seorang menganggap remeh, menganggap enteng bahayanya golongan Wahabi. Karena golongan ini adalah golongan Khawarij masa kini. Seorang ulama menyebutnya dengan hizbus syaitan, mengikut setan. Teringat saya ada ini, perkataan ini dijelaskan di dalam kitab As-Sawi, Hasyiah Asy-Syawi ala Tafsir Jalalain. Di Hasyiah As-Syawi ala Tafsir Jalalain, beliau menyebut golongan Wahabiyah dengan sebutan hizbus syaitan, orang pengikut setan. Tapi apa yang terjadi? Kitab ini ditahan, dihilangkan bagian ini. Biasa begitu kelakuan orang-orang setan. Nah, kembali bahwa di antara kesesatan golongan Wahabiyah adalah apa? Al-Wahabiyah itu tukaffiru man yaqulu ya Muhammad. Wahabiyah, golongan Wahabiyah mengkafirkan orang yang mengucapkan ya Muhammad. Itu istighosah. Istighosah, nida, memanggil nama Rasulullah. Meminta istighosah, meminta pertolongan dengan cara nida. Makanya Al-Albani, seorang yang kemarin saya jelaskan dianggap sebagai muhaddis oleh golongan Wahabi, padahal tidak hafal satu hadis pun bersambung kepada Rasulullah, yang asalnya dia memiliki profesi sebagai seorang tukang jam, tukang benerin jam, mengatakan mengganti, menghapus tahiyat, bacaan tahiyat di dalam salat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, itu diganti yang Wahabi. Kenapa ya? Karena di dalamnya ayyuhan nabiyyu, sama halnya kayak ya nabi. Sama halnya kayak ya Muhammad. Karena sama ada huruf nida sama munada. Itu juga tidak terlepas. Karena apa? Ajaran mereka itu kontradiksi. Kalau orang memiliki akal sehat nggak bisa menerima ajaran mereka. Cuman apa yang terjadi ya di zaman sekarang, karena saking banyak tersebarnya kebodohan, ya sudah banyak orang yang terdoktrin. Banyak orang-orang di zaman sekarang yang kagak mau ngaji, ya sudah akhirnya. Banyak orang-orang yang notabene-nya tadinya istilahnya apa ya? Bejat, kagak pernah duduk di majelis ilmu, kagak pernah duduk
begitu di hadapan ulama tergerak dalam hatinya untuk hijrah. Oh, hijrah. Momentum yang seperti ini untuk hijrahnya berguru sama Wahabi. Begitu jadi Wahabi yang militan, berani bunuh diri, melakukan bom bunuh diri. Orang tidak akan berani melakukan hal-hal ekstremisme seperti itu kecuali karena atas dasar ideologi. Karena adalah ajaran atau pemikiran mereka itu dibangun di atas dasar bahwa setiap orang yang berada di luar golongan mereka kafir, darahnya halal, hartanya halal. Hingga akhirnya mereka tidak sengaja. Orang mana berani melakukan bunuh diri kecuali bukan karena ideologi. Orang disuruh bunuh diri gitu, melakukan bom bunuh diri mana mau, kecuali karena dicuci otaknya, dirubah ideologi pemikiran dengan hal yang seperti ini. Makanya akal atau cikal bakal terorisme, cikal bakal ekstremisme ini dari golongan seperti ini. Mereka yang menganggap dirinya lah muslim selain golongan mereka kafir. Mereka tidak segan-segan membunuh, melakukan teror sana sini. Gitu. Di antara bukti bahwa golongan Wahabi adalah golongan takfiri, mereka mengkafirkan setiap orang yang mengatakan ya Muhammad istighos. Nah, terus ar-raddu, bantahan kita. Sabata jawazu qawli ya Muhammad inda syiddati 'anis sahabah wa man ba'dahu. Telah sabit, telah benar kebolehan qaul ya Muhammad, mengucapkan ya Muhammad, ya Badawi, ya Muhammad al-Badawi, ya Jilani, ya Rifa'i, ya Sunan Gunung Jati. Istighos. Inda syiddati, dalam keadaan sulit, anis sahabati, dari para sahabat. Artinya ada para sahabat, mereka ketika melakukan kesulitan, ketika menghadapi suatu ujian, cobaan, itu mereka mengucapkan ya Muhammad. Bahkan ada syiar para sahabat di Ma'arakatil Yamamah, perang. Mereka syiarnya apa? Ya Muhammadah, ya Muhammadah. Ini para sahabat aja apa? Mereka mengatakan atau beristighosah. Waman ba'dahum, begitu juga orang-orang setelah para sahabat, minas salafis sholihi, dari kalangan para ulama salaf yang saleh. Waman ba'dahum, dan orang yang datang setelah mereka. Fi kullil usuri, dari setiap generasi, allati madat 'alal muslimina, yang telah berlalu dari umat Islam. Jadi antar generasi dari zaman sahabat terus sampai sekarang, mereka para ulama, para umat Islam seluruhnya beristighosah terhadap Rasulullah, mengucapkan ya Muhammad. Nah, itu Rawal Bukhari, dalilnya telah meriwayatkan Al-Bukhari fil Adabil Mufradi, di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, bisanadihi, dengan sanadnya Al-Bukhari,
an Abdurrahman bin Sa'd qala khadirat rijlu ibn Umar. Jadi telah terkena semacam khadirat itu terkena semacam kelumpuhan sementara. Jadi dia bukan singsireumeur, lebih parah dari singsireumeur. Apa singsireumeur? Kesemutan. Tapi tidak juga tidak juga lumpuh untuk selamanya, enggak. Tapi lumpuh sementara. Kakinya siapa? Sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar anaknya siapa? Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan faqala lahu rajulun, ada orang berkata kepada beliau Ibnu Umar, uzkur ahabban nasi ilaika, sebutkan orang yang paling kamu cintai. Faqala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, ya Muhammad. Begitu. Sebutkan orang yang paling kamu cintai. Dia mengatakan ya Muhammad. Di sini kalau ada orang yang kesulitan begitu prakteknya. Sebutkan orang yang paling kamu cintai. Dijawab Rasulullah. Ya, beliau memiliki kecintaan terhadap Rasulullah yang tadinya kakinya terkena lumpuh sementara begitu, langsung sehat, langsung sembuh. Karena apa? Beristighosah kepada Nabi. Kenapa? Melakukan istighosah kepada begitu. Kalau ujian susah gitu, dikir teriak ya Muhammad, agak dulu istighosah, langsung ingat. Ya begitu. Lagi macet-macet misalkan di jalanan, sok Adri mau ke Jakarta, macet-macet naik motor di jalanan. Ya Muhammad. Jadi apa? Langsung sembuh seketika kaki Abdullah bin Umar. Nah, dari hadis ini apa yang mengherankan nih? Auradahu Ibnu Taimiyah, dan hadis ini diriwayatkan dituturkan oleh Ibnu Taimiyah mustahsinan lahu, dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang bagus. Artinya perbuatan Ibnu Umar itu dianggap sesuatu yang bagus oleh Ibnu Taimiyah, yang dianggap oleh golongan Wahabi sebagai imam mereka, sebagai rujukan mereka. Tapi Kitabihil Masyhur, di dalam kitabnya Ibnu Taimiyah yang masyhur apa? Al-Kalimut Thayyib. Al-Kalimut Thayyib. Jadi apa? Ibnu Taimiyah menuturkan hadis ini dan menganggap bagus apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar di dalam kitabnya Al-Kalimut. Sekarang udah dikatakan demikian, biasa orang Wahabi masih aja ngeles, masih aja nyeleneh begitu. Oh, Ibnu Taimiyah kan cuma nyebutin doang di kitabnya. Sekarang katakan kepada dia, menyebutkan di dalam kitabnya itu adalah sesuatu yang baik atau tidak? Katakan kepada dia. Yang dituturkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab itu adalah sesuatu yang baik atau tidak? Masa Ibnu Taimiyah mengajarkan kesyirikan sebagaimana apa yang kalian anggap, mengajarkan kekufuran bagaimana yang mereka kira, karena hal ini adalah sesuatu yang dianggap kufur oleh mereka, oleh Wahabi. Paham itu maksudnya? Mati kufur. Mati kufur. Nah, habis selesai perdebatan dengan Wahabi, kalau masih ngeyel aja, lempar pakai bunga. Jangan lupa pakai potnya. Wallahu a'lam.